besar dan sungguh indah Engkau Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur akan semua kebaikan-Mu, akan segala yang telah Kau lakukan Tuhan. Biar Tuhan tidak hanya malam ini saja Tuhan, tapi terus dan terus hari demi hari Tuhan, kami terus melekat dengan Kau ya Tuhan. Dan sedangkan kami akan mendengarkan sedikit sharing Tuhan, Kau yang pimpin dan Kau yang cengkram setiap yang akan dikatakan dan yang akan di-sharingkan ya Tuhan. Biarlah itu semuanya Tuhan berasal dari Engkau, dan itu akan membuat setiap kami Tuhan kembali kuat, kembali berapi-api, kembali menyayangi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, silakan duduk. Hari ini kita agak ada spesial nih hari ini. Shalom. Ya. Jadi kita ada acara spesial nih. Acara apa nih? Ada yang tahu nggak ada acara apa hari ini? Ya nggak tahu karena ini perdana sih. Ya jadi nama acara hari ini adalah Titik-Titik Talk Show. Belum pernah kan di sini dengar-dengar Titik-Titik Talk Show? Belum pernah kan? Nah, ini hari ini kita tayang perdana dengan pembicara yang sangat spesial nih hari ini. Iya, pembicaranya ada satu. Ya satu. Ya satu kan? Satu. Iya. Emang ada lagi? Ada lagi. Siapa? Masih disembunyikan. Oke. Kita daripada banyak cincong lagi, kita panggil aja gimana? Yang panggil yang pertama dulu ya. Tapi tunggu. Kita mau bahas apa sih hari ini? Hari ini kita mau bahas peduli. Peduli. Ada yang tahu nggak artinya peduli itu? Ada yang tahu nggak? Oh iya, peduli sama Peduli dengan sama care. Sama itu. Ada yang tahu peduli itu apa? Atau care itu apa sih? Nggak ada yang tahu. Menurut kamu apa sih peduli itu? Care itu. Iya, care itu apa sih? Care itu kalau aku sakit terus ada orang bawain aku makanan. Terus ada yang orang bilang, GWS ya. Nona drama Korea itu. Cepungut, iya. Drama Korea itu. Tuh manja tuh. Bukan care itu. Loh, itu kan care. Loh bukan, drama Korea, drama Cina itu. Terus care apa? Loh ya itu. Gak tahu aku ya, ini apa ini? Ya udah, kita panggil yang pertama dulu aja ya. Kita panggil aja ya biar dijelasin tentang care itu apa. Yang pertama, pembicara kita import langsung dari Taiwan. Impor loh ini, bukan dari Indonesia ini. Kita import dari Taiwan. Terbangnya 7 jam. Terus masih ada nunggu di airport 5 jam. Nah. Mahal loh ini bayarnya, pembicaranya hari ini itu. Udah, kita panggilin aja. Yang pertama, Jen Angelica. Nih guys, diimpor dari Taiwan guys. Hai guys. Ya, muka-muka orang Taiwan guys. Cantik banget ya pembicaranya hari ini. Oh, silakan duduk. Oke, terima kasih. Nanti yang mau nomornya bisa japri di bawah, nomor di bawah ini ya. Oh itu hubungi call. Oh ya, call center itu. Ya kita duduk aja. Kita mau tanya nih, hari ini kita mau ngomongin apa sih Kak? Hari ini kita mau ngomongin care. Care itu apa? Kita tadi tidak ada yang tahu loh. Taunya tentang drama Korea tuh. Yang dia disamperin nanti sama ceweknya, disayang-sayang. Cemungut, ya. Oke, fun fact. Saya dulu juga mikir care itu kayak gitu. Oke. Jadi semua pasti kita ekspektasinya care itu sesuatu yang enak buat kita. Misalnya kayak gitu. Misalnya gitu. Lagi dapat nilai jelek gitu. Lagi down, lagi sedih. Ada yang kayak, kamu nggak apa-apa tah. Misalnya kayak gitu. Ayo semangat yuk, dipuk-puk kayak gitu. Tapi ternyata aku nemuin fun fact nih, arti care di kamus Cambridge kayak gitu.
Aduh, impor nih makanya guys, tinggi nih kelas. Bukan KBBI ya. Kita harus mendengarkan dengan baik-baik ini. Jadi, care itu adalah suatu tindakan untuk memproteksi dan menyediakan sesuatu yang belum ada. Waktu itu aku mikir, maksudnya gimana ya? Terus aku melihat dari semua situasi, kondisi yang pernah aku alami, dari papa mama, dari teman-teman, istilahnya, ya betul ya, ternyata care itu enggak seperti yang digambarkan di drakor, kayak gitu. Makanya jangan percaya sama drakor ya. Nanti kalian bakal kecewanya, kayak gitu. Karena itu cuma fiksi guys, kayak gitu. Jadi kadang bentuk peduli orang itu enggak selalu enak buat kita. Kadang orang pedulinya istilahnya kayak gini. Misalnya, aku nih males kayak gitu. Nah, yang dilakukan mamaku ngapain? Ngomel kayak gitu. Kamu udah ini belum? Kamu udah itu belum? Kamu udah gini belum? Kayak gitu. Dan kita sebagai anak-anak yang denger ngapain? Duh, sumpek mama ini ngomel tak baru pulang sekolah, baru kayak gini, masih mau santai-santai kayak gitu. Padahal ternyata omelan itu adalah bentuk peduli dari mama kita ke kita. Jadi sometimes itu peduli itu nggak harus yang kayak kamu nggak apa-apa ta. Dulu aku berharap punya mentor, punya orang tua yang bisa ngerti sampai segitu halus kayak gitu. Tapi ternyata justru didikan itu perlu loh buat kita, buat semakin kita kuat, semakin istilahnya membuat kita itu tangguh lah istilahnya kayak gitu. Jadi care itu nggak harus yang lembut-lembut ya guys. Kadang didikan hajaran itu juga bentuk dari care kayak gitu. Kak, mau tanya nih, berarti yang di drakor-drakor itu palsu ya kak? Oh iya. Berarti care-nya itu palsu, nggak boleh dicontoh ya kayak gitu kak? Mau dicontoh boleh, tapi biasanya ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Oke. Terus nih kak, kenapa ya kak? Kok kadang kita itu jadi anak-anak tuh suka marah kalau mama-mamanya tuh cerewet, dikasih tahu yang sama yang dewasa tuh malah marah kayak opo sih ngomel lah. Gimana kak gitu tuh kak? Nah, itu karena kita nggak tahu bahasa kasihnya orang lain. Tahu bahasa kasih nggak kalian? Nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu, itu ada link, nanti boleh di-scan ya. Kalau Ada mau barcode-nya. kalau mau tes boleh, bisa kayak gitu. Dan istilah gini, bahasa kasih setiap orang itu beda. Ada yang misalnya aku ya, ini teman-temanku, teman-teman dekatku, sahabatku, istilahnya bilang kalau aku tuh punya bahasa kasih yang berbeda dengan makanan, misalnya kayak gitu. Jadi kalau aku lagi down, mereka akan kasih aku makanan, aku akan happy kayak gitu. Dan tapi sejujurnya bahasa kasihku itu adalah quality time. Jadi saya menghabiskan waktu, istilahnya apa ya, sama-sama saya kayak gitu. Dan act of service itu kayak apa ya bahasa Indonesia, act of service perbuatan lah ya, lebih nggak banyak cincong, nggak banyak cincong tapi langsung lakuin kayak gitu. Nah, dan ada misalnya kayak temanku itu bahasa kasihnya itu kata-kata. Jadi kalau dia misalnya lagi down, kamu cuma butuh gini, gak apa-apa, kamu bisa kok, kamu kuat kok, kamu pasti bisa. Dia akan langsung happy kayak gitu. Dan mungkin dari kita tuh banyak kali nggak ngerti orang ini tuh bahasa kasihnya apa sih. Jadi kita tuh berekspektasi dia punya bahasa kasih yang sama dengan kita. Saya kayak gitu. Itu makanya terjadi terus miskom terus karena lah satunya misalnya bahasa kasihku tak kasih hadiah, ngasih hadiah ke orang. Lah yang satunya aku nggak butuh dikasih hadiah, aku cuman perlu kamu ngeluangin waktu aku denger aku cerita. Dengan kamu kasih hadiah itu nggak membantu, saya kayak gitu. Jadi paham ya, dua sudut yang berbeda ditemukno ya nggak bakal satu kalau nggak saling mengerti, saya kayak gitu. Itu kak. Nah sampai sini Kak Diana menjelaskan, masih ada yang bingung nggak care itu apa sih?
Krik-krik. Masih bingung? Ini diem ini artinya ngerti atau diem ini kalian pada masih apa sih Ker itu? Kak Jana ngomong apa sih nggak ngerti aku. Yang mana ini? Halo. Halo, ada orangnya nggak ya ini ya? Kok diem Halo. semua? Udah Oh, ngerti? sudah ngerti. Nah, kan kita kan tadi melihat dari segi anak muda. Oh, apa ini? Ada yang baru ya Nah, ini? Ya? ini saya mau panggilin orang yang saya sembunyikan ini. Oh, ada yang disembunyikan ini. Siapa ini? Udah dong. Makanya kemarin udah waktu briefing itu udah dikasih tahu. Gak tahu aku, gak denger kayaknya. Aduh. Kan di brosur cuma satu yang datang pembicaranya Kak Diana aja. Kan rahasia. Kalau rahasia masuk dibilang. Oke. Mau dipanggil sekarang apa nanti? Sekarang Bos. Ayo dipanggil yuk. ini impor juga loh ya. Bos. Impor dari mana yang ini? Ini kita impor dari Hong Kong. Oh, yang tadi dari Taiwan, yang ini dari Hong Kong. Luar Dari- biasa Keren. ya. Hah? Luar biasa ya. Iya, Jadi hari ini mahal banget ya. mahal yang banget. satu dari Taiwan, yang satu dari Hong Kong. Iya, Waduh. yang tadi kan 7 jam. Iya. Yang ini 10 jam. Oh, dibela-belain dari Hong Kong 10 jam loh. Jangan nggak didengerin loh ya nanti. Harus didengerin yang baik ya. Langsung aja kita panggilkan Bobo Grace. Ayo, Bu. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa ya. Boleh duduk nih Duduk ya. pembicaranya yang satunya. Duh, sekarang lengkap ya. Yang muda ada, yang senior ada. Kita mau ngapain nih? Mau dengerin yang senior dulu atau yang muda dulu? Yang muda sudah sih ya. Iya, kita sekarang dengerin Sekarang yang kita senior mau dulu dengerin aja. petuah-petuah dari senior kita. Shalom semuanya. Shalom ya. Semua diberkati ya. Nah, tadi itu versinya Kak Angel ya. Tentang care ya. Sekarang versi orang tua ya. Mesti anak-anak mesti ngerti ya. Kasihnya apa? Care-nya orang tua itu bagaimana? Ya, mungkin saya sekilas untuk cerita sedikit ya. Care itu adalah perhatian ya. Orang tua terhadap anak. Sewaktu kita masih dikandung, terus dilahirkan, disitulah perhatian orang tua sepenuhnya terhadap anak. Ya, mulai bayi dipelihara, diperhatiin sampai menanjak dewasa, terus sampai remaja ya. Yang akan saya bahas itu mulai anak-anak bertumbuh remaja ya. Seringkali apa yang menjadi orang tua dengan anak-anak, seringkali ada kesalahpahaman, ada tidak kemengertian. Karena apa? Disebabkan. Coba kita renungkan. Kita sebagai anak, pernah nggak memikirkan apa yang pernah orang tua kasihkan kepada anak? Pernah nggak anak-anak pikirkan? Enggak sih, Bu. Nggak pernah ya. Justru di sini saya akan jelasin. Coba renungkan. Kasih orang tua itu tidak ada batasnya. Sekalipun kita tuh kalau orang tua punya makanan enak, kalau anak itu belum makan, pasti orang tua itu tidak makan. Dikasihkan siapa? Kasihkan anak. Pernah mikirkan, aduh itu dari orang tuaku. Ya. Kasih orang tua itu tidak ada batasnya, tidak berkesudahan. Tapi seringkali anak-anak itu kalau sudah
kecentok sedikit dengan orang tua, marahnya luar biasa. Ah, mama nggak tahu apa, papa tahu apa. Itu yang dikeluarkan. Mulai hari ini, saya mau ajak anak-anak di tempat di sini, renungkan kasih orang tua terhadap kita itu gimana. Pernah merenungkan adik-adik di tempat ini? Belum pernah ya. Makanya di pepatah katakan, kacang jangan lupa kulitnya. Tahu kan? Di situ letaknya. Ya. Setiap orang pasti ada kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus sendiri. Mari saya ajak semua renungkan apa yang telah kalian terima dari orang tua kita. Bahkan saya lihat ada satu anak ya bilang begini, mengalami sesuatu yang gak enak. Mengapa aku harus dilahirkan? Kok tega-teganya bicara begitu? Sesungguhnya sejak dalam rahim ibumu Tuhan sudah merancang diri kita. Yang membuat kita tidak bisa menerima keadaan kita karena kita tidak pernah berterima kasih, tidak pernah bersyukur apa yang Tuhan telah tetapkan ke dalam hidup kita. Tidak pernah berterima kasih apa yang sudah orang tua kita kasihkan kepada anak-anak. Coba mulai nanti pulang dari sini, renungkan apa saja sih yang papa mama saya yang berikan untuk saya selama ini. Kok saya sampai jahat begitu, sampai saya tega berkata-kata yang menyakiti orang tua saya. Coba renungkan, introspeksi diri. Kalau tidak ada orang tua, kalian tidak akan dibesarkan sedemikian rupa. Kalian tidak bisa pakai baju bagus, tidak bisa makan enak, tidak bisa tumbuh sehat. Betul nggak? Senantiasa orang tua, kalian masih kecil, sakit, semalaman tidak tidur. Terus kalian dirawat. Ya. Kalian tidur, orang tua masih bingung lagi. Bagaimana? Ya. Dijagai sedemikian rupa. Sewaktu kalian ulangan, ujian, dengan tekunnya berdoa, Tuhan tolong beri anak-anak hikmat. Tolong kau berkati mereka, jagai mereka. Doanya tidak pernah berhenti. Supaya apa? Untuk semuanya ini? Untuk apa doa orang tua itu? Supaya anak-anaknya semua berhasil kan? Semua anak-anak ini menerima yang terbaik dari Tuhan kan? Kalau kita tidak pernah mengucap syukur itu salah adik-adik di tempat ini. Di mana kalian itu berada? Sekalipun kalian, maaf ini mungkin ada adik dari panti ya, atau dari mana? Sekalipun kalian adik-adik di panti pun bersyukur. Tuhan sudah menyediakan tempat untuk kalian bernaung, tidak sampai di jalanan. Ya. Mungkin keadaan orang tua kita nggak mampu. Kalau adik-adik sampai di panti. Anak yang dikasih pasti diajar, dididik. Kalau anak sembarangan tidak akan dididik, tidak akan diajar. Betul? Ya. Oleh sekarang ini coba renungkan. Cinta kasih orang tua, cinta kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Sehingga dia mengorbankan anaknya untuk keselamatan kita. Ya. Orang tua itu
sebagai wali, sebagai titip, kalian tuh sebagai titipan di orang tua. Ya, kalau kalian sudah mendapatkan dalam naungan perhatian yang begitu besar, ayo mari saya ajak adik-adik di tempat ini sekalian. Mulai hari ini, mulai cara pikir, cara pandang terhadap orang tua harus pakai kacamata berbeda. Di dalam firman dikatakan, hormatilah orang tua supaya jalanmu itu enak, supaya berkat-berkat itu turun atas itu. Ya. Nah, anak kurang ajar yang enggak sopan sama orang tua, lihat jalan hidupnya tidak akan enak. Ya, mulai nanti adik-adik di tempat ini mungkin sudah menyakiti hati orang tua. Nanti pulang, yang ketemu orang tua, minta maaf, pendamaian. Minta ampun sama orang tua. Bilang, Papa, Mama, saya minta maaf. Kalau selama ini saya tidak menghargai jernih payah orang tua di dalam hidupku ini. Saya minta maaf, Mama. Berkati aku. Biar berkat itu turun atas kita semuanya. Kalau jauh, ya bisa telepon mungkin. Ya, sungguh. Saya itu kalau melihat anaknya, kalau nggak sopan sama orang tua, hati saya hancur sedih. Kalau anak saya sendiri, kalau bentak saya pun saya sakit hati saya. Sakit saya hati saya. Cuma saya bisa berdoa, Tuhan ampuni mereka. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan itu Allah yang luar biasa. Begitu saya bilang, apa yang kamu katakan untuk saya ini menyakitkan hati saya. Tapi puji Tuhan, ya mereka sadar ya bahwa itu salah. Ya mereka minta maaf sama saya. Maka dari itu, kalau ada roh Allah dalam diri kalian, kalau kalian sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu yang akan mengajari kalian. Apa yang kamu lakukan, itu kalian akan sadar. Sebab tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Ya. Sebab kalau kita berjalan bersama Roh Kudus, maka yang jelek, yang tidak benar, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Kalau seumpamanya kita ada teguran sedikit, ya jangan nunda lagi. Cepat, salah benar nanti Tuhan sing beresin. Ya, jadi mulai malam hari ini saya bilang, ayolah berbalik ke jalannya Tuhan supaya hidup kalian tuh enak. Ya, inilah perhatian orang tua terhadap anak. Ya, jadi sebetulnya yang jawaban Bubu itu sudah menjawab beberapa pertanyaan yang kami siapkan. Jadi ini juga mukanya udah pada tegang semua. Ya udah deh, saya kasih pertanyaan yang dinanti-nantikan oleh para anak muda. Apa nih? Masalah pasangan. Nah. Lo kan care, kok pasangan? Loh, tetap ada. Dalam hubungan cintaan itu pasti kita ada care. Kayak laki ngejar perempuan, pasti kan lakinya harus menunjukkan bahwa dia peduli pada perempuan Loh, ini. tapi kemarin aku dengar cerita, katanya lakinya suka sama ceweknya tapi nggak melakukan apa-apa tuh gimana? Nah itu, ya makanya Katanya dia kita mau bahas ini di sini yang seru supaya nggak tegang-tegang dulu. Ya, ini untuk yang kita impor dari Taiwan dulu. Ya, Nah, sudah punya pacar? single. Oh, single. Mantap kan? single lo ya, bukan jomblo. Ya, single Ya. bukan jomblo. Nah, pertanyaan untuk orang single. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba care sekali sama para single ladies di luar sana. Itu apakah itu kadang termasuk care
atau bisa ke cuma ya sekedar caper aja. Maksudnya caper? Ya kayak cuma ya aku mau minta diperhatiin aja. Oh, care berkedok gitu Ya ya. care ada Udin di balik Bayu. Oke. Jadi gimana ya? Ada dua. Ini dari sudut pandang cewek ya. Ada dua tipikal care. Istilahnya kayak gitu. Maksudnya kalau dalam PDKT nih ya, PDKT. Nah, ada cowok yang memang benar-benar dia itu gentle banget kayak gitu. Kalau sama cewek tuh bela nih, misalnya aku di kampus sampai malam eksperimen ditungguin, misalnya kayak gitu. Terus jam makan siang, ayo makan misalnya kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, tapi itu bukan berarti dia punya intention lain juga sebenarnya, gitu loh. Ya mungkin kalau ada intention lain saya juga nggak tahu, saya kayak gitu. Cuman bisa jadi dia cuman gentle karena papa mamanya berhasil didik anak cowok yang baik, istilahnya kayak gitu. Keren. Nah, tapi juga ada yang punya intention kan, misalnya tuh deketi, istilahnya kayak gitu. Nah, tapi care yang kayak gimana sih sebenarnya yang harusnya dilakukan, misalnya kayak gitu. Nah, kadang itu kita tuh care sama orang karena kayak tadi ada udang di balik batu sebenarnya. Kenapa kok kita care? Karena kita berekspektasi, kita berharap one day saat aku butuh kamu juga care sama aku. Bisa kayak gitu. Nah, tapi ternyata Tuhan itu enggak mau kita care dengan cara seperti itu. Tuhan mau kita care ya, kita tulus care. Entah itu dibales balik ke kamu, ya terserah. Bisa kayak gitu. Yang penting adalah motivasimu peduli ke orang itu tuh tulus gitu loh. Ini cerita ya, dulu aku punya kayak ya mantan gebetan lah, saya kayak gitu. Kita oke, kita temenan dari kecil, gitu, satu sekolah dari SD, SMP, SMA, saya kayak gitu. Dan istilahnya dia tuh waktu itu ngechat, aku punya masalah, aku butuh saran, saya kayak gitu. Wah, aku pengen peduli dong, saya kayak gitu. Aku kayak kasih saran gini gimana kamu butuh apa saya tak peduliin lah saya kayak gitu, tapi saran-saranku semua tuh ditolak gitu, semua istilahnya kayak bentuk careku tuh ditolak, dan di sana aku marah. Di sana aku kayak ngerasa kamu tuh lo tak eman, istilahnya kamu tuh tak istilahnya tak kasihi, istilahnya aku tuh mau membantu kamu kok kamu nolak bantuanku, aku sih membantu kamu loh, istilahnya kayak gitu. Dan itu saya akhirnya berlalu, akhirnya kita udah berpisah baik-baik, saya kayak gitu. Dan aku waktu di Taiwan punya kayak Bible study bareng-bareng, Bible class, dan dibahas lah istilahnya kok ya pas itu kakaknya bahas ini care yang ditolak ini. Nah, waktu itu aku bilang, iya kak, aku marah waktu itu, aku bilang kayak gitu. Aku mau peduli ditolak, ya aku marah dong, saya kayak gitu. Kan niatku baik. Nah, tapi waktu itu kakaknya cuma bilang kayak gini, motivasimu care itu apa? Ya, karena aku mau bantu, aku bilang kayak gitu. Yakin, digituin. Kalau kamu membantu tulus, harusnya saat dia reject, saat dia nolak bantuanmu, harusnya kamu fan-fan aja dong. Ya udah, saya kayak gitu. Toh aku udah menawarkan bantuan, kalau kamu nggak mau ya sudah. Harusnya kan seperti itu. Tapi kalau kamu marah, itu berarti ada tanda tanya di kamu. Kenapa kok kamu sampai marah? Marahku tuh marah banget gitu loh. Bukan cuma marah, dua apa saya kayak gitu. Marah sing sampai akhirnya tak diemin orangnya. Kayak gitu. Marah pol kayak gitu. Tak ingat-ingat lagi ya lucu ya. Kok istilahnya dia yang butuh kok aku yang marah gitu, kayak gitu loh. Dan ternyata setelah aku renung-renungkan lagi, ya ternyata di dalam hatiku yang paling dalam itu masih ada pengen kayak ya hubungan imbal balik. Jadi aku juga berharap saat aku nanti susah, aku lagi down, dia juga bantu aku, dia nyemangatin aku, dia istilahnya ya balik gitulah, hubungan timbal balik. Saya kayak aku nolong kamu nolongin aku, saya gitu. Dan ternyata itu nggak benar, itu motivasimu nggak tulus dan Tuhan nggak suka itu.
Jadi yang single-single ya, hati-hati dengan bentuk care ya. Kalau ada intention lain, sebelum kalian memutuskan lebih jauh, tanya Tuhan dulu. Dan kalau memang gak ada intention lain, kalau kamu dideketi orang, ya udah nggak usah GR, misalnya kayak gitu. Belum tentu dia juga suka sama kamu. Mungkin aja orang tuanya baik, mendidik dia jadi orang yang gentle gitu. Oke. Nah, kan kita udah bahas yang single ya. Sekarang di sini siapa yang sudah punya pacar atau sudah punya pasangan hidup? Gak usah ngacung. Gimana Kak? Ya, kan udah kita sudah tahu point of view-nya dari seorang single. Nah, sekarang kita akan tanya ke yang sudah berkeluarga. Nah, Bu, bagaimana, Bu? Kalau misalnya pasangan, ya pacar atau pasangan hidup lah, itu care atau ya, seperti pertanyaannya sama sih. Ya kayak gitu, Bu. Ini untuk yang single atau untuk yang pasangan ini? Yang pasangan, Bu. Untuk yang pasangan. Ya kalau yang untuk pasangan, sebelum kita menikah, buka mata lebar-lebar. Ya. Kalau sudah menikah, tutup mata rapat-rapat. Itu istilahnya begitu. Ya kan? Sebabnya mengapa? Kalau belum menikah kita buka mata lebar-lebar. Seringkali itu anak muda itu kadang-kadang kalau sudah seneng, ya orang tua ini kadang kan mesti untuk pasangan hidup, ada yang mendoakan anak. Kalau anak-anak kalau sudah seneng itu tidak bisa dipenggak. Pokok kalau ini kartu mati katanya gitu. Cinta buta ya, Bu. Iya, Cinta betul. itu buta. Katanya apa kucing rasa coklat. Itu yang dirasakan. Tetapi sekali lagi ya, kita tuh punya Tuhan yang hidup ya. Kalau orang tua bilang, ini bukan pasanganmu. Ini untuk yang single dulu ya, saya bahas ya. Memang orang tua tuh tujuannya apa sih? Yaitu salah satu perhatian orang tua terhadap anak tentang pasangan hidup. Dia kan tidak ingin anaknya sengsara. Dia tidak ingin anaknya salah pilih pasangan kan. Makanya didoakan, kok rasanya ini kok tidak cocok ya. Memang orang tua itu kan kacamatanya itu kan sudah ya mengalami asam manis garam ya sudah tahu ya. Nano dong, Bu. Asam manis garam, asin, pahit, nano. Semua sudah dialami ya. Makanya kadang-kadang melihat orang itu bisa tahu, oh ini bukan pasangan, oh ini memang dari Tuhan. Ya, seperti anak saya yang besar dulu, dia kan sudah punya waktu kuliah di Australia itu ada anak cowok naksir. Saya bilang, kamu kalau mau pacaran doa dulu ya, mama doakan. Saya doa, ini bukan jodohnya. Orang tua itu kan care kan enggak. Saya bilang, itu bukan pasanganmu loh, bukan jodohmu. Nah, tapi ya dua-duanya lagi seneng. Ya. Sampai enggak mau terima telepon saya. Mesti waktu terima telepon sampai kita nggak mau bahas tentang cowok ini, tapi tetap sebagai ibu. Nah Tuhan kau bilang ini bukan pasangan. Nah mereka kok tambah cocok ya wes nggak tahu wes anak-anak muda tuh bisa ya akal-akalan. Katanya aku sudah berdoa mah. Ya cowoknya juga bilang loh, aku sudah minta tanda sama Tuhan. Kata itu pak jodohku mah. Mama bilang, itu bukan. Ya udah ngengkel. Anak muda kan suka ngengkel kan? Nah sebenarnya karpe ngengkel toh. Ya situ. Enggak maklum lah. Namanya jiwa muda. Ya. Kalau enggak gitu bukan anak muda ya. Ya udah. Sampai saya bilang, ya udah. Cuma orang tua bisa apa? Hanya berdoa. Ya, akhirnya berdoa.
Tuhan itu ajaib. Kalau memang itu bukan dari Tuhan, Tuhan punya cara untuk memisahkan. Mereka kan sama-sama lulus, kan harus pulang ke Indo kan. Putri saya pulang di Surabaya, cowok itu orang Jakarta, pulang Jakarta lah. Nah, kan jauh jaraknya, kan jarang ketemu. Ya pada satu saat Tuhan beracara, akhirnya putuslah mereka. Ya dengan tangisan air mata Bombay. Tapi saya tetap puji Tuhan, mengucap syukur. Karena apa? Tuhan punya cara untuk memisahkan. Tetapi ya, putri saya itu juga ya, puji Tuhannya apa? Sekalipun dia ada salah paham sama saya, dia tetap berdoa sama Tuhan juga. Dia juga bukan diem aja. Dia bilang, Tuhan, kalau ini memang jodoh saya Tuhan, buat mama saya itu setuju. Dia bilang gitu. Kalau bukan ya sudah Tuhan, kehendakmu yang jadi. Nah, itu loh anak-anak. Ayo, jangan nak wes mau karpe, jangan ya. Itu untuk masa depan kita sendiri loh. Tapi dia sudah bilang Pak Endo, ya ada pergaulan teman-teman lagi. Terus dia tetap puji Tuhan dia merasakan sakit ya, putusnya cinta itu sakit. Sudah merasakan itu. Jadi dia tidak berani gegabah. Dia bilang, Mah, lihat temanku cowok siapa mana yang kamu yang lihat. Ya kan? Kita doa aja. Ya, waktu saya doa, saya melihat, oh ini bagus, saya bilang gitu. Ya saya doakan, bukan saya asal ngambil ya. Nah asal ambil apa gunanya kemarin-kemarin yang dia anu. Itu. Puji Tuhan. Nah kalau itu yang Tuhan tetapkan, luar biasa. Ya, untuk yang sudah menikah ya. Ayo, segala sesuatunya. Jangan kamu, saya. Di dalam Efesus 5 itu kan dikatakan, hai istri, tunduklah pada suami, ya, supaya Efesus 5 ayat 12. Ya, istri itu harus tunduk sama suami. Kalau suami harus mengasihi istri, ya, jangan sampai ada godaan itu pasti ada dalam rumah tangga. Saya pernah tergoda. Jangan nanu ya, ini saya share sedikit untuk pengalaman hidup sedikit. Untuk bagi yang sudah menikah. Ya. Jangan sekali-kali wanita itu menyeleweng. Itu sesuatu kekejian di hadapan Tuhan. Karena apa? Kadang pria itu kan bilang gini, kadang hati wanita itu bisa bilang, kok enak, laki boleh selingkuh, kenapa perempuan gak boleh selingkuh? Betul? Secara manusia tidak adil. Benar gak? Benar ya? Saya pernah ngalami. Iblis itu tidak pernah mau diam. Iblis itu mau menjatuhkan keluarga. Yaitu dengan cara-cara liciknya. Waktu itu suami saya pernah kena wil. Ya, pernah. Pada saat itu, saya sakit hati saya. Sakit kan. Kalau kena begitu, siapa yang bilang gak sakit? Munafik kalau bilang gak sakit itu. Ya kan? Hati saya sakit. Iblis itu kurang ajar, gak tinggal diam. Dia tidak tinggal diam. Saya orangnya juga suka bergaul. Saya teman banyak. Ada cowok yang mendekati saya. Ya orang namanya bergaul ya ngomong-ngomong ya. Tapi iblis itu masang jerat. Masang jerat loh. Makanya hati-hati, berjaga-jagalah ya. Tapi si jahat itu senantiasa itu mencari celah-celah itu, ya kan?
care sama saya. Yaitu care-nya udang di balik batu ya. Ada sesuatu yang tidak benar. Saya membandingkan suami saya sama cowok ini. Duh, cowok ini kok baik ya. Kok nggak seperti suami saya, penyakitnya. Tetapi dalam hati kecil saya takut. Jujur, makanya kita jangan sekali-kali jauh dari Tuhan. Sebab mulai kecil saya tuh ya sudah anak Tuhan. Tapi tetap kita tuh harus, Tuhan tuh nomor satu ya dalam diri kita. Dia ajakin saya pergi, ayo kita pergi yuk makan. Pertama sih begitu, ya kan? Yang ngomong-ngomong, gombal-gombal lah itu. Nah, namanya tuh care-nya care gombal saya bilang. Iya. Tapi hati saya tuh takut. Saya bilang gini, oke, kalau kamu mau makan, ajak aku makan, nggak apa-apa. Aku ajak suamiku ya. Tetap loh, sekalipun suamiku sudah selingkuh, tapi saya tetap masih anuin suami saya loh. Dia bilang, nggak mau. Oh, berarti motivasi ini jelek. Jadi ya cuma saya tanggapi dia cuma sekedar sebatas perbincangan aja. Saya tidak berani melangkah lebih dalam lagi. Karena pikiran saya waras. Pikiran saya waras. Tapi waktu sebelum waras itu, iblis tuh ngomong gimana? Tidak apa-apa. Kamu punya suami. Sekalipun meskipun terjadi sesuatu, tidak akan ketahuan. Iblis dulu. Ya saya anggap orang di sini sudah dewasa ya, nggak apa-apa ya, saya bagi sedikit ya. Dia bilang gitu, nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa itu. Tapi saya ini Roh Kudus itu terus bilang, jangan sampai mencemarkan nama baik keluarga. Nama baik keluarga loh itu, pencemaran loh ini. Makanya saya tolak, saya nggak mau. Saya nggak mau. Pikiran marah saya ada. Saya bilang, enggak Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ini gak waras ini nanti. Tolong pegang hatiku, jagai hatiku. Aku tahu itu salah. Tapi saya sakit hati sama suami saya. Apa yang dia lakukan terhadap saya. Saya bisa balas dendam. Saya bisa melakukan apa di belakang dia. Tetapi aku punya takut akan engkau. Itu yang dalam hati itu. Tuh dengerin ya guys, petuahnya guys. Petuahnya senior kita ini jangan sampai gak didengerin. Loh, ini pengalaman hidup ya saya bagiin. Iya. Supaya kan. Jadi Terus kenapa sebentar ya? Saya tutukin sebentar supaya selesai sih. Sebentar. ya, Kenapa? Saya tuh renungkannya. Ya Tuhan, kenapa laki-laki boleh nyeleweng? Wanita tuh kok nggak boleh nyeleweng, kenapa? Loh, betul loh. Jangan sekali-kali kalian ketawa loh. Ayo di dalam firman lihatan. maaf Bo, harus kita cut. Kenapa kita cut? Karena ini sudah bukan di luar konteks. Ini spoiler Bo. Ini spoiler acara kita yang ke depan. Oke ya, udah. Ya. Jadi kita harus Tunggu yang akan datang ya, sorry. Penasaran? tunggu. Datang Ares terus dong. Ya. Ya. Datangnya Iya. kapan? To be Temanya ini continue kapan? nanti ya. Nggak tahu. Kita udah tahu sih, tapi Nggak boleh kasih tahu kan. Rahasia, Jaga hati rahasia, sih penting rahasia. ya sekarang Ya. ya. Oke. Sekarang harus jaga hati untuk waspada dan berjaga-jaga. Iya. Ya. Nah, sekarang kita kan sudah tanya-tanya. Kita udah kehabisan bahan nih. Jadi sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kira-kira ada yang mau tanya? Mungkin mau tanya yang dari Taiwan ini nomor WA-nya berapa? IG-nya apa? Umur berapa? Bisa ditanyakan di sini. Ya, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ayo. Kalau enggak saya yang tanya ke kalian loh. Ada kuisnya loh, kalau nggak ada yang tanya. Ada kuisnya.
Masa ndak ada yang tanya toh, kok krik-krik. Oh, ada ini loh. Nih. Makanya dilihat, Kak. Suka aku. Gue suka kayak lo. Ayo, pertanyaannya apa? Tanya, kira-kira contoh di firman Tuhan tentang care itu apa ya? Berat nih. Berat ya, Pertanyaan Bun. yang susah. Pertanyaan yang berat. Kayaknya perlu dikasih waktu ya guys. Ini buat berdua Iya. ini bisa mau jawab apa ini? Di Alkitab tentang care. Ini bentuk care-nya Tuhan ya. Ada buat kita, bentuk care Tuhan buat kita. Ada di Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata padamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Misalnya kayak kadang kita keadaan susah ya. Tuhan kayak nggak mungkin dia ada yang nolong aku hopeless. Teman-temanku ninggal aku, misalnya kayak gitu. Mungkin papa mamaku nggak ngerti kondisinya, misalnya kayak gitu. Istilahnya Tuhan kasih janji gitu di firman-Nya. Gak usah takut, misalnya kayak gitu. Ini contoh konkret ya, saya contoh yang praktikal ya. Kemarin tuh aku ada presentasi hari Kamis dan hari Rabu yang ada latihan penari di sini. Itu kalau kalian tahu aku latihan nari sambil laptopan, mondar mandir laptopan aku cuman sambil latihan nari aku cuman sambil ngomong gini, Tuhan gak bisa Tuhan, gak mampu aku Tuhan, gak bisa presentasi, gak ngerti aku Tuhan, kayak gitu. Sungguhan aku sampai kayak hopeless. Aku berusaha mengerti. Kalau kalian kuliah nanti mungkin tahu jurnal internasional, paper-paper gitu. Aku berusaha mengerti 11 halaman itu sampai jam 2 pagi. Gak ngerti guys, kayak gitu. Aku cuman kayak gini, Tuhan aku harus ngapain ya Tuhan. Terus Tuhan cuma ngomong, udah tutup, tidur. Bayangin coba, besok presentasi suruh tidur sekarang. Aku cuma kayak, Tuhan Yesus aku gak bisa Tuhan, tidur. Akhirnya aku nurut, tidur. Dan misalnya nih, besoknya ke kampus, baca-baca Tuhan, aku gak bisa Tuhan, sungguhan aku gak bisa Tuhan, aku gak bisa, kayak gitu. Dan istilahnya Tuhan itu cuma bilang apa? Tenang, tenang nak, tenang. Saya kayak gitu. Tenang, saya kayak gitu. Terus aku bilang, aku tuh sudah feeling, saya kayak gitu. Seringkali kadang itu Tuhan itu lolosin aku. Saya kayak gitu, lolosin aku di saat-saat yang aku gak siap presentasi, saya kayak gitu. Cuman aku tuh sampai kayak mikir, kayak gak mungkin deh kelasnya dibatal, no. Saya kayak gitu. Nggak mungkin, misalnya kayak gitu. Aku kayak setiap kali kayak aduh, presentasi terus saya sampai di kelas tetap kelas. Tuhan ini apa aku gak bisa Tuhan. Aku sampai kayak nyateti cari artinya ini. Aku sampai ngomong temanku cari artinya ini, misalnya kayak gitu. Sampai tuwegang suara mukaku terus kayak oh my god Tuhan, aku gak bisa Tuhan, aku kayak gitu. Dan dosen itu manggil satu-satu dari temanku cowok, temanku ini. Sampai sisa aku sama temanku cewek disuruh shoot kayak gitu. Dan istilahnya temanku cewek ini adik kelasku, dia bilang kayak gini, CCC apa aku sih? Terserah. Loh ya aku ya terserah C. Bayang nota presentasi sampai diguyur dosennya karena bingung siapa yang maju. Akhirnya ya udah shoot aja. Shoot, aku yang menang, dia yang kalah, terus dia langsung volunteer. Ya wes aku sih yang presentasi. Nah aku merasa kayak oke, sih ada waktu untuk aku belajar. Walaupun aku sih gak ngerti sih kayak gitu. Dan sampai area ini selesai presentasi, tiba-tiba dosennya itu gini, aku kan kelasnya itu sampai 3:30, itu masih jam 3. Aku kayak, ya wis lah, lek presentasi saisoe lah, istilahnya ditata, ya wis ditata lah, istilahnya kayak gitu. Mau dihabisi dosennya, dihabisno gak ngerti, gak iso jawab, ya wis, istilahnya kayak gitu. Temanku sing cowok ini sweatan, wisan ngeceti aku, istilahnya kayak, ayo kon, ya apa kon, gak iso jawab kon, istilahnya kayak gitu. Bayangin ya, punya temen kayak gitu itu gimana? Terus aku bilang, kau udah jadi setan, Mbak. Aku bilang kayak gitu. Aku overthink dari tadi pagi, aku bilang kayak gitu. Dan tiba-tiba dosen itu notep laptop deh. Oke, saya tidak menyangka kalian presentasi sudah sampai jam 3. Sekarang waktunya kita pulang. Berarti minggu depan yang presentasi ini ya. Dan aku langsung kayak, loh, aku gak jadi presentasi hari ini. Misalnya kayak, aku gak jadi presentasi, aku bilang kayak gitu. Terus temanku yang nakut-nakutin itu, dia nakut-nakutin bayangin ya, dari H-1. Waktu telepon dia bilang, kapok kon Jen, kon lek gak iso jelasno tak guyu kon. Bayangin di telepon, di chat kayak gitu. Diintimidasi seintimidasinya kayak gitu. Dan dia langsung ngomong, curang.
Jen lo curang, saya kayak gitu. Nah tapi itu bentuk care-nya Tuhan, saya kayak gitu. Saat kita melekat sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita cuman kayak Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Kalau memang pun, aku sampai bilang, kalau memang pun ya wis, ini rencanamu, aku memang harus maju hari ini, ya aku maju, saya kayak gitu. Tapi itu bukti care-nya Tuhan ke aku, saya kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Berarti bisa ditarik kesimpulan teman Anda itu sangat membagongkan ya. Iya, luar biasa. Luar biasa sekali. Sampai telepon loh. Teman Iya. saya aja nggak sampai telepon, biasanya cuma ngechat aja. Nah, ada yang mau tanya lagi? Silakan angkat tangan. Saya buka forum. Yang mau tanya ini. Oh, Ya, Sep, mau Oh. tanya, Sep. oh, gini aja udah. Saya dapat ini barusan masuk ini. Pertanyaan titipan. Titipan dari orang nggak tahu. Nggak boleh sebut nama. Nah, kita sendiri ini untuk apa ya, care yang sebenarnya itu bagaimana, dan misalnya kalau aku dari seorang laki-laki misalnya, aku suka sama perempuan tapi perempuan itu jauh di sana, terus bagaimana saya bisa perhatian sama dia? Nun Jawa itu beda benua, beda kota, beda gimana? Beda alam semesta. Kalau beda alam semesta ya nggak Beda saya universe, care. kayak Doctor Strange ya. Ya, Loh, siapa tahu kayak Doctor Strange toh, beda kan universe jauh gitu. gitu, jadi kayak saya cuma ya kalau ada orang itu kayak cuma melihat dari jauh. Perhatian Secret dari jauh, ya. admire. Hmm. Gimana, Bu? Atau ya dalam satu kantor, atau istilahnya kantornya berbeda atau gimana? Enggak, Bu. Kayak mungkin kayak ini dalam satu lingkungan. Anggap dalam aja satu- dalam satu kampus, Bu. Oh, dalam satu kampus. Ya, kalau kita sebagai laki-laki harus gentle toh. Oh, dengerin tuh. Loh, laki itu kan gimana? Lain kali kan jadi kepala keluarga. Nah, kalau kamu enggak berani terobos, bagaimana? Harus terobos dong. Ya, mungkin PDKT dulu. Ya, mungkin ya jangan merasa apa ya, minder. Nah itu kalau kamu nggak berani mengutarakan, nggak berani mendekati, itu minder. Tuhan itu tidak menciptakan kita itu jadi orang minder. Ya, kita sebagai laki-laki itu harus berdiri teguh. Lain kali kan kita tuh kepala keluarga. Nah kalau kita nggak berani, masuk lain kali istri ini terus yang dimaju, ya nggak mungkin, ya kan? Ya kita harus maju. Ditolak atau diterima itu kemudian ya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku suka sama orang itu, tapi aku gak berani. Terus terang loh, itu lebih baik daripada kita nggak ngomong sama sekali. Pasti Tuhan masih kasih jalan, pasti. Nah, memang itu kau pasanganku ya Tuhan. Pokoknya kayak no jalan Tuhan, pasti. Oke. Ada pasti jalan. Ya. Dan ini ada pertanyaan lagi dari anonim kedua. Banyak ya? Iya. Nggak tahu saya ini kok banyak. Mungkin yang nonton ini 1000 orang kali ya. Oke. Ya, ini pertanyaannya adalah cara kita care yang benar ke orang lain itu seperti apa? Cara kita care. Yang Motivasimu benar. apa? Kembali ke Motivasimu apa? motivasi. Kembali ke motivasi pasti. Pertama kamu care itu pasti sebenarnya balik ke motivasi. Tujuanmu tuh kenapa kamu sampai bisa care? Kamu benar-benar mengasihi orang itu. Istilahnya kalau kamu ngasihi, kamu pasti nggak akan maksa. Karena istilahnya ya kalau kamu mau terima careku ya sudah, enggak ya udah. Istilahnya kan kasih tidak memaksa kan, tidak harus memaksakan kehendak kan, kayak gitu. Ya. Nah, misalnya aku lihat temanku tuh kayak susah ya, kayak mungkin dia lagi down banget. Lah tapi pas kita deketi, misalnya, ayo kamu butuh apa?
Terus dia kayak enggak wes kamu sana sih. Ya balik lagi kayak motivasi kita care itu apa? Kalau memang kita tulus care saat dia minta kita untuk menjauh, maksudnya atau dia menolak care kita, kalau kamu karena kamu tulus mengasihi dia, ya kamu akan lakukan yang dia minta, kayak gitu. Walaupun istilahnya kamu juga mungkin kamu care nggak harus dalam bentuk kelihatan ya kadang. Kamu doain aja udah care loh buat orang itu. Terus kamu support dalam doa, saya kayak gitu. Dan ya istilahnya kayak aku ya, aku tuh kadang aku punya jurnal doa dan sometimes Tuhan tuh ingetin aku teman-temanku yang masih di Taiwan sana, dan kadang aku doain mereka saya kayak gitu. Dan itu nggak kelihatan gitu, dan mereka pun nggak tahu saya kayak gitu. Tapi saat aku dapat sesuatu dan aku selalu berhadapan ke Tuhan, Tuhan aku ngomongin nggak ya? Karena udah lama nih nggak maksudnya udah lama nggak kontak. Tiba-tiba ngechat, aku dapat dari Tuhan kayak gini, kan ya aneh ya. Jadi kayak mereka apa sih kayak gitu. Aku cuman selalu berhadapkan lagi balik ke Tuhan. Tuhan, ini harus tak sampaikan atau aku doain aja sampai memang nanti Tuhan stop bisa gitu. Dan pernah istilah ini teman sekamarku ya, dia Katolik dan nggak percaya istilah kayak dengan suara Tuhan apa segala macam kayak gitu. Dan aku bingung tuh, Tuhan tapi bilang kasih tahu nak, tegur kayak gitu. Wah mau ngechat itu ya ampun rasanya kayak ngapain aja istilah kayak gitu. Kayak Tuhan, aku takut dia marah istilah kayak gitu. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba negur itu kan gimana gitu. Tapi waktu itu Tuhan bilang tegur nak kayak gitu. Dan waktu itu ya itulah balik lagi ke sikap respon hati kita. Di saat itu aku ngeresponi ya udah Tuhan aku mau taat walaupun koncoku iki akhirnya misalnya nanti ngamuk mbak aku ya wis kayak gitu, pokoknya aku nurut lah mbak kamu kayak gitu. Aku chat deh dengan semua pesan kayak gitu dan dia akhirnya bales, dia bilang thank you Paul, jujur aku udah hampir melupakan Tuhan. Aku merasa semua kerja kerasku di S2 ini itu cuman karena aku, bukan karena Tuhan. Dan aku bahkan ngechat, sampai aku dikasih screenshotnya dia ngechat sama teman lokalnya di Taiwan. Dia bilang, ya itu kan enggak, kerjaan kita itu tidak tergantung dengan Tuhan. Dia bilang kayak gitu. Tuhan itu siapa? Dia sampai bilang kayak gitu. Dan di sana dia bilang, thank you Paul, kamu menyelamatkan aku untuk aku tidak semakin terjerumus. Kadang bisa bentuk care kita nggak harus yang kayak kamu lihat temanmu gak enak badan atau misalnya temanmu lagi down terus kamu tiba-tiba langsung bilang kamu butuh apa, kamu ini enggak kayak gitu. Kadang nggak harus kayak gitu gitu loh. Kadang moral support aja kayak semangat kamu bisa kayak gitu, atau cuman kamu sekedar doain atau kamu ya kalau memang butuh bantuan dalam bentuk barang kamu kasih ya itu boleh. Tapi balik lagi care yang benar adalah care yang kamu landasi dengan motivasi yang benar, yaitu mengasihi orang itu dan tidak memaksakan bentuk care-mu ke orang itu. Jadi istilahnya motivasi yang benar itu seperti hati kita tulus ke orang itu ya. Iya. Tulus seperti penyanyi. Tidak minta imbalan. Ya, tidak minta imbalan. Nah, sepertinya Ya, kita ada pertanyaan lagi? kalau ada nanti bisa itu aja. Chat aja, Bisa DM kali. DM, bisa DM di IG kita yaitu Arise SJB. Nggak usah jauh-jauh. Kalau mau ada pertanyaan, malu boleh tuh dicemplungin Ya, gitu. di sini juga bisa. Mau nyemplungin doanya, mau nyemplungin pergumulannya, boleh dimasukkan ke situ. Nanti bagaimana Kak? Maksudnya kalau dicemplungin di situ, dicemplungin apa sih? Dimasukin ke situ, dimasukin ke kotak itu kayak kita nulis apa gitu. Nanti kalau ada yang mau nulis boleh minta ke kakak Asyarnya ya, minta kertas itu. Kak mau nulis. Jadi setelah kebaktian selesai mau masukkan boleh, mau nanti setelah ini mau ngisi juga boleh.
boleh minta ke kertas sama pinjam pulpen ke kakak Asyarnya. Kakak Asyarnya itu yang angkat tangan itu. Kak, angkat tangan Kiri. Kak. Asyir Kak. Nah itu. Nah. Terus nanti di kertasnya kalau mau butuh teman cerita nih, misalkan dua aku nih punya masalah berat banget, aku nih pengen cerita tapi aku nggak tahu mau cerita sama siapa, boleh isi di kertas itu, terus dikasih nomor HP ya, biar nanti ada kakak yang menghubungi kalian. Jadi kalian nanti bisa cerita sama kakak itu dan dijamin rahasia, nggak akan disebarin ke yang lain. Oke? Oke. Terus kalau mau tadi mau tahu bahasa kasihnya apa biar nggak asal-asalan tuh nanti di scan. Scan barcode Kalau kita. nggak bisa di scan boleh DM di Instagramnya Arise, Kak minta linknya Kak. Tuh kalau nggak bisa scan boleh gitu. Oke? Oke. Sudah nggak ada pertanyaan lagi. Saya rasa sudah tidak ada. Nanti kalau ada bisa masuk di situ atau bisa DM kita juga kok. Bentar. Kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya dari perbincangan kita dari tadi jam berapa? Jam 6 sampai jam 7 loh. 1 jam loh kita ngomong-ngomong. Udah pada ngerti nggak? Kalau menurutmu Jess, kesimpulan yang dari kita omongin sejam ini apa? Kalau aku sih kesimpulannya kita itu care tuh bukan kayak yang di drama-drama Korea. Yang kayak drama-drama itu palsu semuanya. Kita itu kalau care harus benar-benar tulus. Tulusnya bukan ada Udin di balik Bayu. Nah, terus kalau kita care juga bukan cuman dari apa yang kelihatan. Kita nggak boleh cuman care, oh dia sakit tak kasih obat, tak kasih makan, bukan gitu. Tapi care yang sesungguhnya adalah yang di belakang layar, yang nggak kelihatan. Tapi bukan suka di belakang layar ya. Kalau suka di belakang layar tuh percuma. Itu ada layar, tapi nggak ada orang di belakangnya sih. Oh, dasar ada ini. Kalau kamu, menurutmu dari perbincangan kita dari tadi kesimpulannya apa? Aku bahas yang ke arah, kan tadi udah bahas definisinya ya. Kalau aku bakal bahas yang itu, yang ke arah menjerumus ke hubungan. Loh, kalau dibahas lagi lah kamu yang khotbah. Ini kan kesimpulan. Nah ya kesimpulannya dari situ. Ya udah, kesimpulannya gimana? Nah jadi apa? Untuk yang single ya, jangan terlalu GR. Kalau kadang orang itu care sama kita itu bukan berarti dia mau deketin kita, tapi ya kadang ya karena aku baik ke semua orang aja. Sering dianggap PHP ya Kak? Ya itu bisa jadi sering dianggap PHP. Cuma kan saya baik ke semua orang. Terus kalau buat yang pasangan itu ya itu kayak tadi kata, kalau sebelum menikah buka matanya lebar-lebar selebar gajah. Kalau nanti sudah menikah ditutup sekecil semut. Pakai kacamata kuda. Ya bisa juga pakai kacamata kuda. Tutup kanan kirinya, nggak boleh lihat laki lainnya. Mungkin dari pembicara ada yang mau disampaikan lagi sebagai penutup? Jangan lupa kacang apa? Kulitnya. Kacang jangan lupa kulitnya. Kacang jangan lupa kulitnya. Harus berterima kasih atas kebaikan orang tua kita, atas apa yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, yang itu yang perlu diingat. Ya, sejelek-jelek orang tua, itu tetap orang tua kalian yang memelihara kalian. Itu aja yang saya pesankan. Oke, sebelum kita tutup ini, aku mau nyampein kalau kalian merasa kayak nggak ada yang bisa care sama aku, mungkin manusia mengecewakan saya gitu, tapi tetap percaya kita punya Tuhan yang selalu bisa kita andalkan, yang selalu bisa jadi tempat jawaban semua permasalahan kita. Dan istilahnya Tuhan gak akan pernah ngecewain kita. Sekalipun manusia meninggalkan kita,
tapi Tuhan gak pernah ninggalin kita. Mari kita sama-sama tutup mata, kita mau sama-sama nyanyikan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Mungkin boleh kalian yang ngerasa, Tuhan, aku tuh punya masalah Tuhan, aku nggak tahu kok harus cerita ke siapa. Rasanya semua orang tuh nggak ngerti aku Tuhan. Boleh nggak sama-sama kita taruh tangan kita di hati kita dan nyanyikan lagu ini sekali lagi Tuhan, dan katakan hanya Engkau Tuhan tempatku berharap. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Biarlah lawatan-Mu terjadi bagi setiap yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Apa yang setelah di-sharingkan tentang care, perhatian, biarlah mereka akan mengalami sungguh-sungguh kasih-Mu. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan, kasih-Mu yang benar-benar Tuhan. Sentuh hati mereka, jamah hati mereka Tuhan. Apa yang selama ini banyak kesalahpahaman terhadap orang tua atau dengan Kau sendiri Tuhan, biarlah setiap firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah firman-Mu itu yang akan membawa mereka, memulihkan kehidupan mereka. Apa yang selama ini yang mereka alami Tuhan, biarlah cinta-Mu, kasih-Mu yang membalut segala luka hati mereka, yang memulihkan kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan. Kami juga mau serahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menaruh tangannya di hati mereka Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menjamah setiap hati mereka Tuhan. Engkau sendiri yang menunjukkan kasih-Mu Tuhan dan bentuk peduli-Mu Tuhan pada mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka memiliki Tuhan perjalanan pribadi bersama Engkau. Mereka
mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Dan biarlah Tuhan, walaupun sekitarnya, orang di sekitar Tuhan tidak peduli Tuhan, tapi mereka tahu mereka punya satu sosok pribadi Tuhan yang bisa mereka andalkan, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan serahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.